Ini mobilnya nggak bukan main nih ya. Jadi Ad- teman-teman ya, Ada mantep Apple, banget tuh. ada Vespa, Pak, ada iPhone. Nah, itu caranya gampang, seller tinggal Hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak? ngobrolin semua tentang bisnis lah ya pastinya. Cuan-cuan-cuan kan kalau udah ngomongin bisnis. Apalagi ini udah Woi aman, aman. Oke, aman ya suaranya ya. ya. Jadi hari ini kita ngobrolin tentang bisnis, tentunya yang berhubungan dengan teman-teman seller ya, yang jualan online ya. Ini udah ada 74 orang join ya, luar biasa ya. Buat sore-sore gini, ngabuburit, kita ditemenin oleh banyak seller nih ya, hari ini ya Pak ya. Nah, sebelumnya mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Pak Kenny. Buat teman-teman Botakers mungkin yang belum kenal, dari Pak Kenny siapa dan dari mana gitu Pak, silakan. Oke, perkenalkan, suara saya clear ya, Pak? Aman, clear. Perkenalkan, saya Kenny, saya CMO-nya Lion Parcel. Sebenarnya saya baru join di Lion Parcel di 2021 ke perusahaan logistik. Sangat menarik dan cukup challenging karena logistik itu industri yang entry barrier-nya gampang banget ya. Kayak semua orang bisa bikin logistik gitu ya. Dan Lion Parcel dan posisi saya marketing tadinya, ngurusin brand gitu ya, soal campaign di sosial media gitu ya. Terus kemudian di tahun 2002 ini saya dapat assignment plus, yaitu marketplace. Jadi makanya saya mau ngobrol sama Om Botak yang lebih expert di marketplace gitu ya. Jadi supaya kita bisa tukar pikiran gitu sih. Oke, baik ya. Nah, ini kelihatannya Lion Parcel sendiri, ini secara branding sebenarnya sudah sangat dikenal ya. Siapa yang nggak kenal dengan Lion Air ya terutama Pak ya. Jadi, begitu orang dengar Lion Parcel, ini kayaknya udah satu positioning yang bagus sekali Pak ya. Oh, ini ternyata Lion ini pasti kirimnya pakai pesawat Lion Air, begitu ya Pak ya? Betul. Pasti pakai ekosistemnya Lion Group. Bukan cuma Lion Air, ada Batik, Lion Air, terus yang terbaru Super Airjet, terus juga yang di daerah-daerah yang agak susah dijangkau, pasti kan pakai ATR, pakai Wings. Jadi semua middle mile-nya pasti support sama ekosistemnya Lion Group. Nah, kalau begitu, kalau memang yang punya pesawat sendiri ini buka jasa pengiriman, udah pasti ya. Kalau ini di mindset saya Pak ya, dan memang udah kita buktikan, udah pasti ongkirnya itu lebih murah dibandingkan dengan ekspedisi lain yang nggak punya pesawat notabene-nya, gitu Pak ya? Pastinya karena ya tadi secara postingnya kan kalau logistik tuh ada di depan, ada di tengah, sama ada di belakangnya ya. Jadi namanya first mile, middle mile, sama last mile. Nah, middle mile-nya itu kan karena negara kita itu kepulauan, pasti pengiriman yang paling bagus ya sebenarnya, atau paling cepat ya pakai pesawat gitu. Jadi karena kita yang punya armadanya, pasti harga kita lebih. Nah, ini kan juga mungkin juga Om Botak juga tahu juga lah, karena memang salah satu agennya Lion Parcel juga ya. Iya. Saya tuh udah gabung dengan Lion tuh udah cukup lama. Nah, sebenarnya buat teman-teman ya, kenapa saya buka Lion Parcel ya? Ini sebenarnya tips buat teman-teman ya. Kita kan jualan online itu kan memang ya sangat dekat dengan pengiriman ya. Kalau teman-teman punya jasa kirimnya, ya teman-teman ini cuannya itu bisa maksimal. Ya, kenapa? Karena ya kalau dari yang kirim paket, ya kita kalau punya ekspedisinya, berarti teman-teman bisa dapat diskon agen. Karena diskon agen itu rata-rata lebih besar. Dan diskon menjadi agen Lion Parcel, diskonnya berapa persen nih Pak? Boleh bocorannya? Up to 25.
up to 25% ya, Yes. di mana ya kalau pengiriman dengan ekspedisi lain kadang malah nggak dapat diskon sama sekali ya. Misalnya pengiriman instan ya, atau pengiriman yang lain-lain adalah yang beberapa nggak dapat cashback sama sekali. Nah, cuan dari ekspedisi ini sangat sangat krusial karena seringkali cuan ini bisa kita manfaatkan untuk ya membantu membayar biaya operasional. Ya misalnya bahkan sampai kalau saya tuh bisa bayar gaji karyawan dengan cuan dari kirim-kirim. Ya jadi teman-teman, ini sebenarnya adalah salah satu strategi untuk bisa survive ya. Bukan bisa survive lagi ya, bisa cuan dari jualan online ya, karena memang kita bisa kalau udah punya agen sendiri ya kita fokuskan dengan pengiriman dengan agen yang kita punya ya. Di konteks ini Lion Parcel itu cuannya oke banget ya. Apalagi kalau ruko atau tempat toko kalian itu di jalan yang cukup strategis seperti saya punya itu, kita sering sekali dapat orang mau kirim ke Indonesia Timur dan sekali kirim itu biasanya nggak cuma sekilo, berkilo-kilo, jadi lumayan Pak. Betul. Ya karena memang ya. tadi karena tadi kirim ke Indonesia Timur itu kan sangat mahal ya sebenarnya, dan nggak semua logistik tuh punya capability untuk ngirim ke Indonesia Timur. Kalau ngomong sekedar Pulau Jawa ya asal logistik itu punya truk selesai deh, mereka bisa kirim lah ya karena sekarang udah ada infrastruktur yang oke. Tapi kalau kita ngomong soal Indonesia Timur dari Ambon, Papua gitu ya, NTT itu tuh nggak semuanya punya capability untuk ngirim ke daerah sana. Dan kita tahu Indonesia Timur sekarang lagi jadi satu customer-nya tuh cukup berkembang di sana, daya belinya cukup berkembang gitu ya. Jadi sehingga permintaan pengiriman ke sana tuh ya tadi cukup lumayan, dan itu menarik gitu ya untuk sebagai income untuk dari seller yang kepingin juga punya agent gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya dari tadi udah ada berapa yang saya lihat ya. Teman-teman kalau mau nanya ya, saya ini ada pin ya untuk kolom pertanyaan supaya nanti tim kita ini bisa bacakan di bit.ly/livelp. Dan kalau teman-teman chat di sini takutnya tenggelam karena banyak banget yang nanya ya, atau di question box ini banyak banget yang nanya. Nah, kalau teman-teman isi bit.ly ini ya, linknya udah saya pin livelp. Nanti teman-teman juga berkesempatan mendapat hadiah buat teman yang pertanyaannya kita bacakan ya. Jadi teman-teman tolong nanya di sana, itu nanti akan kita sortir sama tim kita, nanti kita akan bacakan ya, karena ini banyak banget. Nah, ini Pak, sebenarnya ini teman-teman ini nggak sabar ya satu-satu ya tanyanya. Nah, pertama, di mana sih ya marketplace apa yang sekarang sudah support Lion Parcel? Jadi teman-teman, kalau ada orderan dari Indonesia Timur bilang ongkirnya mahal, ya jangan sampai ongkir itu memisahkan orderan dengan dengan seller ya. Jadi coba pergunakan ekspedisi Lion Parcel, dan sudah ada di mana aja, Pak? Oh, oke. Jadi sebenarnya Lion Parcel sendiri kalau di marketplace itu ada di Bukalapak dan Tokopedia. Untuk customer yang belum pernah, ya pasti kita bisa datang ke agent. Dan sebenarnya channel kita itu juga ada yang namanya apps Lion Parcel. Jadi sebenarnya channel kita cukup komplit. Sebenarnya ada lagi, kalau memang Lion Parcel juga punya division corporate. Jadi semua channel itu kita open, dari corporate, dari retail, keagenan, ada apps, juga di marketplace. Nah, marketplace ini untuk saat ini kita memang masih di Bukalapak dan Tokopedia. Dan kita masih approve beberapa marketplace lain untuk segera bisa buka Lion Parcel. Gitu sih. Ya, berarti teman-teman yang sudah berjualan di Bukalapak dan Tokopedia ini bisa mengaktifkan Lion Parcel ya. Karena ya, bukan cuma nanti pembelinya itu bisa menikmati ongkir murah, tapi kita kalau di Tokopedia ini lagi ada promo ya Pak, ada voucher khusus untuk pengiriman Lion Parcel, gitu ya Pak ya? Ya. Nah, vouchernya ini berapa aja nih Pak, vouchernya? Apakah memang semua pembeli bisa pakai? Ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya mulai dari Februari kita tuh punya free ongkir 20.000 untuk dari gold ke atas itu, untuk bayarnya yang kategorinya gold, platinum sama diamond itu 20.000. Oh, berarti
selected buyer ya. Kalau teman-teman masih silver itu belum bisa ya. Oke, gold ke atas benefitnya nanti dapat voucher 20.000. Kalau yang silver 15.000 dibedain sama Tokopedia. Silver 15.000. Oke. Nah, kalau lagi WIB, lagi periode WIB, voucher ongkir kita tuh bisa up to 50.000. Oke, berarti ini saya rasa banyak seller yang belum tahu ya, makanya mereka tidak mengaktifkan layan parcel ya, karena kalau sampai 50.000 terutama kalau ke Indonesia Timur ini lumayan banget ya teman-teman ya. Lumayan banget ya. Dan sistem pick up-nya juga sama seperti biasa teman-teman, itu bisa klik request pick up ya nanti, atau bisa di drop off juga ke agen ya kalau sudah kenal, udah tahu agennya di mana, supaya bisa kita gabungkan untuk dikirim sekaligus. Jadi nggak perlu satu-satu juga sekarang Pak ya. Jadi sekarang udah fleksibel banget ya. Nah ini kita banyak banget yang nanya ya. Tapi selain itu sebenarnya di bulan April sama Mei ini kita tuh juga ada program berkah, berani kasih hadiah. Oke, siap. Jadi buat seller yang ngirim paketnya banyak gitu ya, itu bisa berkesempatan dapat Honda HR-V. Jadi ada setiap bulan. Yang baru tuh Pak ya? Hah? HR-V baru kan itu ya? Yang baru launching itu. Iya. Baru launching bulan ini, mantep tuh. Walaupun KV-nya kita bikin belum launching, tapi nanti hadiahnya mungkin HR-V-nya harus ngasih HR-V yang baru deh kayaknya. Itu lumayan banget tuh Pak. HR-V yang baru waktu keluar ini kan yang lama itu 300-an, yang baru kayak udah hampir nyentuh 500 nih yang HR-V ini. Ini mobilnya bukan main nih ya. Jadi teman-teman ya, mantap banget tuh. Ada Vespa Pak, ada iPhone. Nah itu caranya gampang, seller tinggal semakin banyak ngirim, itu akan semakin besar kesempatannya untuk dapat hadiahnya. Nah, cara ngelihatnya adalah kan ini modelnya ranking Pak, yang paling banyak ranking 1. Nah itu ngeceknya gimana? Ngeceknya bisa di apps-nya Line Parcel. Nama peringkat diklik, nanti kelihatan tuh peringkat satunya sekarang ada di berapa. Kalau nggak salah sekarang peringkat satunya itu ada di 7.000 paket kalau nggak salah per kemarin. Tapi kalau saya ini periodenya mulai kapan Pak? Sampai berakhirnya kapan? April sampai 30 April itu periode pertama, periode kedua itu 1 Mei sampai 31 Mei. Nah, itu masing-masing periode ada Honda HR-V-nya satu-satu gitu. Wow, jadi teman-teman kalau yang belum mulai ya segera aktifkan ya layan parcel di Tokopedia ya, di Bukalapak. Ini Bukalapak kehitung juga kan Pak ya? Bukalapak juga ya? Seller Bukalapak, seller Tokopedia, pengirim via apps, pengirim via agent itu dapat semua. Wow, ya. Kelihatan. Nanti trackingnya ini berdasarkan apa Pak? Berdasarkan nomor telepon seller atau gimana? Oh ya, dia akan catat nomor telepon sellernya jadi prefix, itu yang akan kita counting. Jadi setiap ngirim pakai nomor itu yang akan akumulasi terus. Yang penting nomornya make sure nomornya para seller gitu, jangan pakai nomor lain. Jadi dan jangan ganti-ganti supaya nanti di kita kehitungnya nomor itu sudah ngirim berapa banyak paket, nomor handphonenya. Ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi ini kita lagi ada giveaway juga ya. Jadi teman-teman selain Honda, selain Honda HR-V, kita juga yang aktif nanya ya, terutama yang pakai link Bitly nih, bit.ly/livelp ini, kalau kita baca pertanyaannya nanti akan dapatkan hadiah menarik lah ya untuk dari Lion Parcel. Jadi teman-teman boleh langsung nanya aja, nanya jangan di komen. Ya komen boleh biar rame ya. Jangan di questions tapi di form ini ya langsung ya. Nah, jadi tadi ada bagi hadiah ya periode pertama sampai 30 April dan yang Mei ini juga belum mulai. Jadi buat teman-teman ini belum terlambat ya. Siapa tahu Honda HR-V jodohnya milik teman-teman, atau nanti kalau nggak ada yang mau buat saya aja ya. Harusnya tadi 7.000 paket itu nggak terlalu banyak loh. Di sini banyak sultan-sultan yang sehari 1.000 paket, jadi harusnya nggak masalah buat teman-teman ya. Nah, itu ya. Malah itu tadi kalau nggak salah benar, baru tuh boleh dilihatin ya teman-teman ya. Di sini ada tim juga bisa lihat, sebenarnya bisa dicek di apps. Currently nomor satunya berapa,
Mestinya sih iya Pak, kalau buat marketplace ya, yang kalau saya lihat ada seller yang bisa ngirim sampai 1.000 sehari, mestinya sih masih ada waktu. Ini baru tanggal 19 gitu ya, masih ada 11 hari lagi ya. Kalau sehari 1.000 sih mestinya, kalau nggak dapat SRV Pak, masih ada kesempatan NMAX, ada Vespa, ada iPhone. Soalnya hadiahnya tuh per periode 500 Pak. 500 hadiah, Pak? 500 Wow. hadiah. Jadi totalnya 1.000 hadiah. Ya, jadi silakan ya, strategi buat pengiriman sebanyak-banyaknya teman-teman. Saya rasa saya nggak perlu ngajarin ya, teman-teman tahu gimana caranya meningkatkan sendiri. Ya, ya. Di sini banyak seller-seller yang hebat ya, pasti bisa ya. Nah, karena menurut saya juga apabila diaktifkan ya, itu menarik karena memang pembeli itu suka dengan alternatif ya, apalagi kalau yang memang sudah suka dengan, karena setiap pembeli itu kan punya, kalau menurut saya punya ekspedisi kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka ekspedisi salah satunya karena suka dengan kurir yang nganter ya, karena kalau udah kurir tertentu dia itu udah nggak harus titip pesan, nggak harus ditelepon lagi, pokoknya taruh di depan ya, atau udah tau lah instruksinya. Jadi kalau yang memang layan parcel, saya rasa banyak juga yang cinta dengan layan parcel, terutama ini karena ongkirnya murah ya. Jabodetabek itu 6.500, bener ya Pak ya? Kalau reguler Pak, kalau reguler. Kalau Jagopek 5.000. Oh, itu yang Jagopek itu yang lebih murah ya? Iya. 5.000. Yes. Wow. Kalau Oke. reguler, Kalau di kota lain Pak, Surabaya misalnya Pak? pokoknya kalau intracity Pak, antar kota gitu ya, misalnya Jabodetabek atau Surabaya antar Surabaya atau Bandung antar Bandung, itu pokoknya reguler 6.500, rekpeknya 6.500, Jagopeknya 5.000. Oke, berarti ini solusi ya, karena seringkali kita kan pengen ngorder tapi belum sampai ke minimal untuk mendapatkan bebas ongkir ya. Jadi kalau pembeli itu belum sampai 50.000, dia kan harus pakai ekspedisi yang murah ya. Nah, menurut saya layan parcel ini salah satu solusinya supaya pembeli itu kalau melihat di tokonya kalian ya, dan nggak ada ekspedisi yang murah ya, kita langsung bicara prakteknya aja ya, itu bisa pindah ke sebelah yang menawarkan ya ada ekspedisi yang murah. Nah, ini layan parcel buat intracity ini masih murah sekali, 6.500 bahkan sampai 5.000. Jadi menurut saya ini solusi teman-teman, dengan menyediakan ekspedisi ya, mengaktifkan ekspedisi layan parcel ini membantu teman-teman untuk meningkatkan orderan ya, meningkatkan cuan. Apalagi kalau kirim banyak tadi ya, ada kesempatan untuk memenangkan HRV ya. Kalau nggak ada yang mau, buat saya aja ya. Nah, ini teman-teman, apa tuh? Sekarang posisi ada di 8.200. Itu langsung real time ya, kelihatan ya di sana ya. Juara satunya berarti 8.200 ini yang dapat HRV. Yang duanya berarti motor Vespa. Itu sih sadis, Pak. Sadis. Ya, mantep banget ya. Nah, selain ya Pak, ekspedisi, apa sih service dari layan parcel itu sendiri, Pak? Oke. Selain ekspedisi kan kita memang juga punya ada produk kita kan sebenarnya ada 6 Pak. Ada one pack itu yang kirim sekarang besok sampai, ada regular, ada jago itu yang ekonomis, regular yang regular lah ya. Ada dokupack sebenarnya Pak. Dokupack itu kan kita kirim dokumen flat seluruh Indonesia 10.000. Terus juga kita ada interpack itu kirim ke luar negeri. Saat ini kita sudah buka di 16 negara gitu ya. Dan ada juga big pack itu kirim di atas 10 kilo. Itu untuk saat ini hanya memang masih di agent gitu ya. Itu tapi kita juga sekarang juga punya enabler Pak, atau fulfillment gitu ya. Jadi ada gudang gitu ya. Jadi seller yang bingung nggak punya tempat, bingung ngurusin stok gitu ya, pusing nggak punya sistem gitu ya, nggak ada orang buat makingin, itu kan problemnya seller lah ya. Nah itu kita punya service kita namanya Lilo, Layan Logistik. Nah ini berbeda dengan Lilo. Nah Lilo ini tuh kalau seller yang punya
difficulties kayak tadi macam-macam itu tuh bisa taruh barang di kita. Nanti kita ada sistem order management sistemnya gitu ya. Nanti di connect account-nya, itu bisa nanti kita proses gitu ya. Untuk ketika itu dikirim pakai pas itu gudangnya bahkan Rp0 gitu untuk 30 hari. Berarti tadi selain jasa pengiriman, Lion Parcel juga punya jasa gudang, di mana dengan Lilo, teman-teman yang menggunakan Lilo ini dan orderannya dengan Lion Parcel, ini jasa gudangnya free, ya. Di mana lagi bisa punya gudang free, ya. Free. Jadi ini keren banget ya. Udah free, nanti dihitung pula masuk poin dalam ranking. Ya, jadi udah free kirim, free gudang, dapat ARP. Ya, mantep banget tuh, Pak. Mantep banget tuh, Pak. Kalau Tapi kita Pak, kenapa? Oke, dia kan kita ada cashback seller juga sekarang up to 20%. Waduh, ini keterlaluan, Pak. Ya, pertanyaan saya, Lion Parcel itu untungnya dari mana, Pak? Ya. Nah, jadi nih, teman-teman jadi agen ya, 25%. Ya, kalau jadi agen 25%. Kirim di Tokopedia dengan minimum 1 bulan omsetnya 10 juta ya, udah dapat 20%. Ya, kalau yang di bawah 10 juta kan udah dapat 10% cashback seller Tokopedia. Yang kalau nggak salah ditransfer setiap pertengahan bulan ya, di bulan selanjutnya itu. Ya. Nah, berarti itu kalau di 10 juta dapatnya 20%. Nah, berarti nih ya, teman-teman, kalau mau menggunakan Lion Parcel triknya kayak gini ya. Jadi agen ya, 25%. Kirim lewat Tokopedia, aktifin, dapat another 20%. Udah 45% dari ongkirnya aja. Ya, jadi 45% itu udah pasti fix nih ya, fix. Nggak kena admin ini. Kalau jualan kan kena admin. Kalau ini cashback nggak kena admin ya. Jadi ini sedap banget ya. Jadi ini hacknya ya dari kita, gimana cara teman-teman tuh bisa jualan tetap cuan ya. Paketnya banyak, kadang-kadang kok berasa kok duitnya nggak masuk nih. Salah satunya ini ya, dari cashback ekspedisi ya. Jadi teman-teman, ini kita ini Pak, kalau misalnya mau jadi agen atau mau ada pertanyaan itu diarahkan kemana ya nanti ya? Boleh DM ke Lion Parcel. Enggak, kita langsung aja Pak ke website Lion Parcel, kemudian situ ada form jadi agent. Nanti bisa bisa daftar. Nanti saya tunjukin sebentar ya. Nah, ini kalau di website Lion Parcel nanti bisa bermitra, Pak. Ada bermitra di sini. Bermitra. Nanti daftar agent. Nah, ini page-nya. Nanti tinggal ada fotonya Joe Taslim, karena brand ambassador kita Joe Taslim. Modal sedikit untuk ratusan juta gitu. Nanti daftar aja, ada infonya di sini kok, lebih detailnya. Berarti teman-teman yang ingin daftar jadi agen untuk mendapatkan cuan ekstra 25% lagi dari setiap paket yang teman-teman kirim, atau nanti jadi agen juga ya, kalau posisi tokonya bagus ya, bisa terima kiriman dari orang lain, silakan daftar ke website Lion Parcel ya. Nanti di sana daftar jadi agen. Nah, ini kita langsung masuk ke pertanyaan 1 ya, dari Karen. Pertanyaannya, bagaimana kita mengirim barang cairan atau dangerous good lewat Lion Parcel? Oke, kalau dangerous good yang lewat pesawat memang harus ada dilihat dulu sih, harus ada form declaration-nya. Nah, detailnya tuh nanti kalau memang agent akan membantu untuk menjelasin detailnya. Nanti clear aja, di-declare barangnya apa, daripada sayang kalau misalnya nggak di-declare, nanti sampai di gudang kita yang di bandara nggak lewat X-ray, malah jadi terlunta-lunta atau jadi lama kan ya. Nah, lebih baik kalau waktu ngirim ke agent kita di-declare barangnya apa. Kalau dangerous good nanti biasanya ada memang yang bisa kirim, ada juga item-item yang akan diurus, diproses. Tapi kalau memang nggak bisa
akan ngomong nggak bisa karena termasuk dalam regulasi pesawat terbang. Tapi nanti agent pasti akan bantu sih. Contoh barang dangerous good itu seperti apa Pak ya? Yang memang sebenarnya dilarang dikirim di dalam pesawat. Kayak saat ini kan baterai Pak, baterai itu kan yang kasus udah ke fulfill, makanya kan suka ada, walaupun darat tuh ya, darat kan kadang-kadang suka ada truk tiba-tiba kebakar aja di dalamnya belakang. Nah itu tuh kadang-kadang suka ngirim baterai bukan dalam kondisi baru. Oh bukan, kalau baterai baru sebenarnya aman ya Pak ya? Baterai baru. Kita banyak handle Pak, kan corporate kita sebenarnya juga banyak handle, kayak brand-brand mobile phone itu pasti produk baru kan dikirim ke daerah kan. Nah itu kan aman ya. Tapi yang second yang Mbak ya. Apa Pak? Sorry. Berarti baterainya kalau yang second yang bahaya ya? Ya, yang setengah keisi Pak, karena kan udah ada dayanya ya. Oh, oke. Dan kedua mungkin cairan ya, kayak alkohol gitu Pak ya? Ya, cairan. Sanitizer. Ya, itu memang agak challenging. Nah, itu kita biasanya makanya tadi dilihat agent akan membantu kalau memang kirimnya ke bisa pakai armada yang truk kayak ke Sumatera gitu kan, kita juga ada Jago Pack itu kan dikirimnya pakai truk, itu mungkin bisa kita bantu. Tapi kalau yang memang alternatif memang harus pakai pesawat terbang ya kadang-kadang memang ada yang nggak bisa, dan itu memang solusinya memang cari logistik yang pakai kapal gitu sih Pak, karena ada kalau di darat ya biasa darat untuk pertanyaan berikutnya nih pakaian ini yang nanya banyak banget jadi kita harus sortir ya. Nah teman-teman kalau belum ingin bertanya silakan ya. Ini kebetulan kita ada Pak Kenny ya yang adalah Chief Marketing Officer dari Lion Parcel, di mana teman-teman kalau mau nanya silakan isi ke bit.ly/lp ya, jangan di sini. Kenapa? Karena kalau yang nanti pertanyaan yang kita bacakan ya teman-teman nanti akan ada hadiah menarik ya untuk teman-teman yang beruntung ya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak, ya menarik juga nih. Apa kelebihan Lion Parcel dibandingkan dengan jasa kirim yang lain? Wah, ini nanya to the point banget ya. Apakah di Kudus udah ada konternya Pak? Sering juga banyak keluhan dari pelanggan tentang lamanya pengiriman yang nggak sampai-sampai padahal pesanan langsung saya kirim. Kalau di Lion Parcel, apakah bisa gercep, Pak? Dan apakah ada asuransi barang hilang atau rusak jika saya kirim paket ke Lion Parcel? Terima kasih. Wah, diborong semua nih sama kamu Muzaron nih ya. Kudus kita ada, di Kudus kita ada agent kita, nanti kita bisa kita akan bantu gitu ya untuk infoin. Terus kenapa pakai Lion Parcel? Pertama tadi yang pertama ya tadi kita punya armada pesawat terbang, pastinya secara middle mile atau ongkosnya pasti kita bisa lebih kompetitif dari sisi harga. Nah, kita juga selalu rutin tanya ke teman-teman kita di agent di daerah, apakah harga kita tidak kompetitif. Kalau tidak kompetitif, kalau teman-teman agent bisa menemukan harga kita tidak kompetitif, itu saya minta kirim screenshot price-nya kompetitor, kirim ke kita supaya kita juga bisa lihat apakah memang di daerah itu kita bisa adjust harganya. Itu yang kita lakukan continuous improvement-nya. Tapi yang pasti kita punya pesawat, jadi mestinya teman-teman tahu lah ya, itu jadi satu advantage kita. Nah untuk kirim di Kudus tadi ada apa lagi tadi pertanyaannya? Mungkin itu ya, 3 itu ya. Ya, saya rasa sama asuransi sih Pak. Ini satu lagi. Oh ya, asuransi sebenarnya gini, kita tuh kita ada garansi memang dalam bentuk 10 kali biaya pengiriman atau maksimum 2 juta. Tapi kadang gini, kalau pengiriman memang barangnya ini sangat mahal value-nya ya, kita sih menganjurkan untuk pakai asuransi gitu ya. Yes, pakai asuransi ya. Ya, benar-benar. Sometimes ada orang yang kirim memang nggak mau declare barangnya apa gitu, jadi kita juga
sarankan lebih baik di-declare barangnya apa, sehingga ada priority khusus. Jadinya bisa kita aware gitu loh kalau memang ini barangnya perlu treatment khusus. Intinya itu sih, perlu ada keterbukaan aja sih. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus tidak declare barangnya apa gitu ya. Nanti takutnya begitu hilang ngakunya 100 juta barangnya di dalamnya. Jadi modus kan ya, oknum lah, tapi itu saya bilang. Ya. Nah, sebenarnya buat panduan ya, kalau saya di lapangan ya, teman-teman tinggal, kan teman-teman kan familiar dengan Lion Group ya. Tadi ada Wings, ada Batik, ada Lion Air tentunya ya, dan juga ada Super Jet ya Pak. Tadi yang terbaru apa Pak? Yang viral itu ya. Nah, selama teman-teman tahu dari kota point to point-nya itu ada Lion Air Group ya, sudah pasti ya, kalau saya sih bilang sama orang di lapangan ya, udah pasti lebih murah pakai Lion Parcel. Ya, itu udah nggak ada obatnya. Bukan cuma udah pasti lebih murah ya. Yang kedua, pengirimannya itu didahulukan dibandingkan dengan ekspedisi lain yang numpang sama pesawat. Ini yang ngomong bukan orang Lion Parcel ya. Jadi ini saya sebagai di lapangannya ya. Jadi udah lebih murah, pengirimannya didahulukan, ujung-ujungnya lebih cepat ya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir ya. Bahkan sampai ke Indonesia Timur, kalau misalnya yang lain bisa estimasinya sampai berhari-hari, Lion Parcel tuh bisa 1-2 hari kadang udah nyampe di tujuan. Jadi memang ini testi sebenarnya sih dari pengiriman sih luar biasa ya. Cuma teman-teman harus sebenarnya coba sendiri. Kalau pengiriman dari hub to hub, ya. Halo Pak. Pakai nih, ya. Agak jelek sih. Udah Pak, aman Pak, suara udah masuk lagi. Ya, teman-teman buat yang belum ingin bertanya silakan ya. Jangan lupa untuk lihat yang yang saya pin ini di bit.ly/LP. Halo, aman? Di saya aman Pak. Teman-teman aman yang lihat ini? Ya, teman-teman, apabila masih ingin bertanya ya, kita masih menyediakan waktu. Teman-teman nanti bisa lihat di Bitly ini ya, bit.ly/LP. Jadi teman-teman bisa masukkan pertanyaan di sana. Nah, nanti buat yang beruntung kita akan kasih merchandise dari Lion Parcel ya. Lanjut lagi Pak ya. Udah aman sekarang Pak internetnya? Aman ya? Udah. Sebenarnya ya, Pak, lanjutin ya. Soal yang soal yang cepat. Sebenarnya kalau barang itu udah ada di hub di bandara dari Jakarta gitu ya, di hub di Soekarno-Hatta menuju ke Papua, hub Papua, itu sebenarnya dalam hitungan hours, karena kan memang ikut jadwal penerbangan. Jadi bisa dalam, kalau misalnya Jakarta Papua pesawatnya memang 4 jam, ya barang itu sebenarnya sudah nyampe Papua 4 jam. Tapi kan memang keluar dari bandara Papua menuju konsolidator, terus kemudian disortir lagi, di split by kecamatan gitu ya, kemudian dikirim. Nah itu yang kadang memang lebih lama gitu ya, karena memang tadi ada proses pensortiran dan segala macam. Itu sih. Jadi tidak usah diragukan lah ya kalau mengenai kecepatannya ya. Nah berarti ya ini nyambung sekali dengan pertanyaan ketiga dari Deka Diki ya, apakah Lion Parcel untuk pengiriman sudah mencakup ke seluruh pelosok negeri Indonesia? Waduh, seluruh pelosok Pak. Memang nggak 100% Pak, saya ngaku aja bahwa kita Lion Parcel tidak 100%, tapi 98%. Rute yang terakhir kita buka adalah Natuna. Oke, Natuna ya. Ya, jadi Natuna ada Wings berarti di sana ya Pak ya? Ada Pak, ada. Jadi kita bisa kirim ke Natuna. Ini ada pertanyaan yang masuk di komen ya, Pak, kita sebagai seller dapat parcel nggak? Dapat ya, kalau kamu belanja pakai Lion Parcel dapat parcel. Ya, masuk bisa ya bisa. Oke, pertanyaan keempat dari Trip by Mima 2, tidak ada namanya ya. Pertanyaan tentang berkah. Ranking berdasarkan per kota atau per provinsi ya katanya? Enggak, nasional Pak, nasional. Nasional ya.
Jadi nasional ya. Jadi teman-teman ya tinggal cek aja di apps ya. Kalau teman-teman rasa yang paling atas itu rankingnya bisa dilewatin, ayo tinggal aktifkan Lion dan kirim sebanyak-banyaknya ya. Tinggal dihitung-hitung aja ya, harus kirim berapa buat dapat HRV. Mantap. Oke, berikutnya nih Pak ya. Kita masih banyak sekali pertanyaan, tapi teman-teman jangan khawatir ya, kita akan coba habiskan sebelum kita berakhir live ya. Tinggal teman-teman masukkan di bit.ly/livelp ya. Di sana masukkan pertanyaannya supaya tim kita bisa data dengan baik dan juga berkesempatan ya mendapatkan merchandise menarik ya. Pertanyaan kelima dari Abid. Kirim keluar Indonesia apakah ada? Bagaimana proses dan harganya? Oke, yang mau kirim keluar Indonesia ya, mau ekspor nih Pak, gimana nih Pak? Ya, jadi kalau tadi kembali lagi, kalau memang mau kirim ke luar Indonesia itu bisa dibantu sama tim agent kita gitu ya. Saat ini udah ada 16 negara, yang paling baru itu adalah kita kirim ke Amerika, bisa gitu ya. Ini cukup menarik peluangnya, dan ke depan sebenarnya memang kita masih terus lakukan improvement Pak dari sisi agent kita, karena memang kirim ke luar negeri itu kadang-kadang agak tricky gitu ya. Kadang-kadang orang Indonesia tuh kalau kirim contoh kerupuk udang gitu ya, itu ditulisnya padahal sebenarnya harus di bahasa Inggrisin supaya waktu lewat pabean itu orang sananya maksudnya negara tetangga itu tahu ini shrimp crackers gitu. Jadi mereka lebih cepat untuk bawa masuk. Kadang karena orang Indonesia itu ngetiknya kerupuk udang, jadi orang di pabean di luar negerinya ini kerupuk udang apa? Akhirnya di hold dulu. Jadi nah itu kita juga terus melakukan edukasi ke agent kita. Kalau memang kirim ke Interpack, lebih baik nama barangnya yang di-declare itu di bahasa Inggris kan, supaya prosesnya cepat di pabeannya gitu. Jadi kalau kayak rendang itu kan meat beef gitu ya, itu jadinya jangan rendang gitu, takutnya nanti orang di sana bingung, atau jadinya akhirnya di pabeannya akhirnya ke hold gitu. Tapi intinya Interpack itu kita fokusin Pak, karena banyak diaspora kita juga di luar negeri kan. Jadi dan marketnya itu big banget gitu ya, dan kita ke depan akan buka lagi lebih banyak rute, karena kita melihat ada potensi, contohnya seperti banyak anak-anak juga yang sekolah di luar negeri kemudian kangen, atau orang tuanya rutin tiap bulan ngirimin makanan, baik kerupuk apa tuh namanya, keripik sambal Pak, sambal ya Pak, udah pasti sambal ya, kentang orek yang kering itu kan something yang ngangenin, cuma dimakan pakai nasi gitu kan udah. Jadi itu ya sambal udang biasanya itu, sambal udang. Yes. Sambal udang Lampung ya, atau yang ya teri kacang kayak gitu-gitu, teri Medan. Ya. Nah, ini tadi ada yang saya baca menarik ya. Teman-teman, by the way kalau mau nanya ya jangan lupa ke isi di link bit.ly yang di bawah yang saya pin ini ya, bit.ly/livelp, karena di sini kalau dibacakan nanti dapat kesempatan hadiah yang menarik ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Saya paling love ini yang lagi di komen saya bacain ya. Kirim pakai Lion Parcel atau dapat kiriman dari Lion Parcel, karena statusnya selalu diupdate di WhatsApp. Ini saya bilang ini satu kelebihan nih Pak, yang ekspedisi lain ini nggak punya ya, karena notifnya tuh masuk ke WhatsApp terus ya. Jadi kalau kita dapat paket ya, ini langsung dapat notifnya. Saya setiap kali belanja pakai Lion Parcel memang selalu dapat. Oh, saya tahu statusnya udah di mana, udah sampai pun kita tahu ya. Jadi teman-teman bisa cek kalau statusnya udah diterima tapi barangnya belum datang. Nah, ini kan ketahuan nih kita ya. Ya, itu jadi salah satu additional value kita Pak ke customer dengan memberikan update. Sometimes kita kadang belanja kan lebih dari satu, and then kemudian bingung, yang ini udah terima belum ya, yang itu udah terima belum ya. Maka kita update, ini sudah diterima oleh A, namanya si ini gitu ya, karena supaya dia aware, oh kamu tadi terima barang ya, atau entah asisten rumah tangganya atau supirnya gitu. Jadi supaya dia aware bahwa belanjaan dia sudah datang gitu. Dan kemudian dalam proses itu kita juga kasih live tracking supaya dia bisa cek statusnya, posisi barang ada di mana. Jadi ada 2 kali sih setiap pengiriman itu kita WhatsApp 2 kali.
Wow, ya menarik banget. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini pertanyaannya banyak banget ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Tinggal diisi aja ya, link di bawah ya, link Bitly di bawah. Nah ini ada pertanyaan ke-6 ya Pak ya. Tadi kita teman-teman yang udah join ya, dari Dini Dahlia Ningrum ya. Pertanyaannya, apakah layan parcel bisa diantar sampai ke rumah? Lalu apakah pengiriman layan parcel bagus dan bagaimana cara kerja layan parcel? Wow, pertanyaannya ini ya. Pak, bisa dikirim ke rumah pasti. Layan parcel itu seperti logistik yang lain, kita juga door to door. Mungkin pertanyaan dia bingung Pak ya. Kalau layan parcel ngantar ke rumah, tapi rumah saya kecil, nanti gang saya nggak muat pesawatnya, mungkin gitu Pak pertanyaannya. Pesawatnya memang cuma sampai airport kok Pak. Oh pesawat sampai airport ya Pak, saya pikir sampai depan rumah. Ya, tapi keren juga ya. Kalau pakai layan parcel teman-teman, yang nganter pesawat sampai depan rumah. Kalau rumahnya di depan airport sih bisa jadi tuh Pak. Bisa ya. Oke, siap. Ya. Om Botak ada nama saya nggak? Waduh, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau belum ini isi lagi lah ya. Nih kita ini linknya di bit.ly/livelp ya teman-teman, boleh isi di sana ya untuk ininya ya. Oke. Itu coba live pin. Oke. Ya, boleh dibantu pin ya, soalnya ini. Ya, boleh Pak. Sebentar, tim lagi bantuin. Ada apa lagi nih? Oh, post layar parcel family group nyimak. Oke, ini kayaknya juga banyak teman-teman post kita yang join nih Pak. Iya. Untuk marketplace Pak, saat ini baik Tokopedia atau di Bukalapak, kita juga sudah bisa pick up gitu ya. Juga bisa drop off gitu ya. Tapi kalau teman-teman Tokopedia, ini kan kebanyakan Tokopedia Pak. Kalau memang mau drop off tapi di pick up, jadi maksudnya maunya sih di pick up tapi pakai treatmentnya drop off, itu juga bisa sih. Jadi nggak usah pencet request pick up, cukup cetak resinya Tokopedia, terus telepon aja ke pos layan parcel yang udah jadi langganan atau yang belum. Jadi cukup ngeprint resi Tokopedia, nggak usah pencet terima pesanan. Misalnya udah di depannya ada agent gitu ya, agent layan parcel, terus saya udah cetak resinya Tokopedia, nggak usah dipencet terima pesanan, request pick up, itu ntar tinggal bilang ke posnya nanti ambil barang saya, itu juga udah bisa kok proses. Jadi kita namain drop off rasa pick up lah kita bilangnya. Berarti yang penting teman-teman cetak ya, terima pesanan, di print labelnya, di print, ditempel di paketnya, tinggal kasih ke agen, tinggal kasih ke kurir klien ya. Begitu mereka input, itu otomatis udah bisa, statusnya berubah langsung Pak. Udah berubah ya, udah berubah. Nah ini request pick up, soalnya nanti kurirnya kita kan kurirnya saat ini sistemnya masih cari ya kurir terdekat gitu ya. Tapi kalau memang ada reference postnya udah kenal, kita sih kadang-kadang nyaranin cetak resinya Tokopedia, terus kemudian tinggal telepon aja pos di depannya, tolong ambil barang saya ini udah siap ya jam 5 udah gitu. Jadi nggak usah pencet tombol request pick up pun, nanti begitu paketnya dibawa ke pos kita, di scan, jadi resinya layan parcel, itu udah jadi statusnya berubah. Karena saya rasa ketakutan dari teman-teman ini sebenarnya untuk performance toko sih Pak. Jadi mereka ini takut begitu ada, soalnya sekarang yang agak ekstrim memang ya, karena untuk ngejar performance, begitu masuk dalam kurang dari 1 menit langsung klik terima, langsung klik pick up. Nah itu dari teman-teman di lapangan kayak gitu, karena mereka berasa tuh supaya ngejar atasnya tuh semuanya hijau-hijau tuh, mereka se-ekstrim itu kadang ya. Nah apakah perlu seperti itu dalam pengiriman layan parcel? Enggak, jadi gini, kalau saya ngobrol sama tim Tokopedia sebenarnya untuk terima pesanan itu memang yes, seller harus segera pencet terima pesanan, karena itu terima pesanan ya. Oke. Tapi kalau request pick up itu enggak Pak, enggak pengaruh ke poin.
pokoknya semua logistik itu dikasih waktu 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi sebenarnya kalaupun nanti nggak pencet request pickup dan dalam hari itu juga minta agent kita ambil, begitu di scan statusnya sudah berubah, itu juga aman. Jadi nggak pengaruh ke poin kok sebenarnya. Request pickup itu nggak pengaruh. Pokoknya yang penting dalam during 1 kali 24 jam itu kita masih punya waktu itu, logistik kasih waktu itu 1 kali 24 jam. Nah, berarti buat teman-teman ya, nggak perlu buru-buru pick up ya. Kalau mau cepat di scan-nya, jadi agen aja, cepat nanti di scan-nya. Kalau di agent itu lebih cepat lagi, Pak. Ya begitu itu langsung itu cepat nanti ke prosesnya ya. Bener Pak ya, berarti itu cara paling cepat, kurang dari 1 menit juga bisa ya. Bisa, jadi cetak resi Tokopedia, kalau jadi agent tinggal di scan, cetak resi line parcel, selesai. Dapat double profit, dapat kecepatan, performance toko, itu pasti oke lah itu. Iya. Nah, tapi memang kadang-kadang yang kita ingin hindari ya dengan sembarang main pick up itu adalah kasihan dari kurirnya. Kan kita tahu kan kurir kan orang lapangan ya. Teman-teman kalau udah klik pick up ternyata pasti disamperin barangnya belum ready ya, karena memang kita sekedar ingin mengejar performance itu, kasihan kurirnya. Karena kurir itu kan punya misalnya SOP-nya sendiri, dan dia kalau sudah harus pick up ya dia harus dalam berapa menit ya Islam pick up, dan ada kiriman lain ya. Jadi teman-teman untuk di lapangan ini ya, karena saya tahu kesulitan dari menjadi kurir ini ya, kasihan ya teman-teman. Kalau mau pick up ya ditunggu sampai teman-teman sudah packing. Jadi kalau sudah datang orangnya, minimal barangnya sudah ready, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi tolong dibantu itu. Nah, balik lagi kita ingin mengingatkan untuk teman-teman yang bergabung ya dengan live kita hari ini. Kita di sini edukasi ya teman-teman untuk pengiriman klien parcel ya. Mungkin teman-teman yang sudah menyalakan dan sudah merasakan manfaatnya, apalagi yang sudah mendapatkan ya, sudah dapat ranking masuk di apps ya, ini luar biasa sekali ya. Tapi buat teman-teman yang belum, klien parcel ini ada di Tokopedia dan di Bukalapak. Teman-teman tinggal centang ya jasa pengiriman klien parcel, supaya ya kalau memang teman-teman sudah centang, ini bisa memudahkan pembeli yang ingin menggunakan jasa pengiriman murah ya untuk seller ya, minimal gold di Tokopedia. Kalau silver 15.000, apalagi kalau WIB sampai 50.000 diskon pengirimannya. Jadi ini luar biasa sekali ya teman-teman. Kirim dengan klien parcel dan nanti bisa ikutan untuk hadiah door prize, ada HRV ya untuk top spender top. Oke, tadi sempat lag tapi kayaknya udah aman lagi nih Pak ya. Sempat lag tapi udah aman lagi. Nah, ini ada pertanyaan ketujuh nih Pak. Dari Yusuf Putri, pertanyaannya, apabila rute penerbangan sedang sepi, contoh biak alternatif apa yang digunakan untuk pengiriman ke tujuan? Waduh, sampai ini ya nanyanya ya. Sampai kan gini. Spesifik dia. Ya, saya Iya. Sebenarnya Lion Parcel itu kan pesawat yang dipakainya itu bukan pesawat khusus logistik. Pesawat penumpang, cuman bagasi bawahnya itu yang dipakai untuk pengiriman logistik. Ya. Sehingga kita pasti selalu ada pengiriman selama memang ada rute pesawat ke sana, itu via udara. Dan biasanya kalau memang tidak ada rute pesawat ke daerah tersebut, pasti kita akan info ketika datang ke agent apakah memang rutenya kita tutup sementara atau tutup permanen. Tapi itu semuanya bisa dicek sebenarnya dari website. Selama memang tarifnya ada, itu berarti kita ada pengiriman ke daerah tersebut.
Kalau memang yang kayak ke antar pulau gitu ya, itu pasti seharusnya harus memang pakai pesawat gitu ya. Karena itu prioritas kita tuh memang cepet itu karena memang kita pakai pesawat gitu. Ya. Nah, kalau saya sih dari pemahaman secara orang awamnya ya, yang di luar dari layan parcel ya. Kalau memang layan parcel sendiri pengirimannya lebih jarang ya, misalnya karena gangguan atau gimana ya. Apalagi ekspedisi lain sih. Ya, jadi menurut saya sih nggak usah khawatir ya kalau sana ya. Pasti ada lah. Namanya sudah ada rute yang terbuka, teman-teman nggak perlu khawatir lah ya. Ini pasti ada. Ya, tinggal kirim aja dan ditunggu dengan tenang gitu, teman-teman ya. Oke, ya ini kita mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman bisa mengisi di bit.ly/livelp ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kebetulan ini ada Pak Kenny yang merupakan CMO dari Layan Parcel. Ya, apabila teman-teman ingin tanya-tanya ya, ini mumpung saatnya nih ya. Kalau mau jadi agent itu sebenarnya kita juga gampang banget Pak, tinggal daftar di website dan kita memang ada biaya, tapi biaya itu sebenarnya dikembalikan ke agentnya, jadi dalam bentuk saldo dan materi promosi. Jadi sebenarnya Layan Parcel itu tidak ada profit yang kita ambil, tapi ini murni kita kembalikan dalam bentuk saldo dan materi komunikasi. Dan untuk pembuatan agent Layan Parcel ini, untuk sementara ini nasional memang di angka 5 juta gitu ya. Tapi ke depan kita juga lagi menyesuaikan agar 5 juta ini lebih turun lagi gitu ya. Sehingga lebih banyak agent yang mau bergabung dan lebih mudah gitu. Karena kita melihat banyak juga sebenarnya di daerah-daerah itu yang kepingin juga punya bisnis dan bisnis logistik ini adalah something yang menurut kita cukup promising, menjanjikan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau untuk syarat jadi agent sendiri ini apa, Pak? Apakah memang rumahnya harus di jalan yang besar, ya? Atau memang tokonya harus jalan besar? Apakah ada ketentuan, misalnya harus berapa kilo dari agent yang ada? Atau memang sebenarnya dia boleh buka agent khusus untuk pengiriman dia sendiri di marketplace gitu, Pak? Bisa, Pak. Sebenarnya memang nanti ketika daftar itu ada di form pertanyaan itu ada pertanyaan. Untuk radius sebenarnya kita jagain di sekitar 500 meter kurang lebih. Dan memang kalau memang punya kelebihan dia punya ruko di jalan besar itu jadi satu point advantage untuk kita lebih cepat untuk approval gitu ya. Tapi kalau memang ada seller yang kepingin barangnya dia proses sendiri, itu kita juga punya kategori agent UMKM gitu ya. Itu nanti detailnya kita akan bisa bantu, tapi dia memang tidak bisa terima customer walk-in, jadi hanya memang untuk barang-barangnya mereka gitu sih. Oke, ya tapi lebih jelasnya teman-teman silakan isi, ada di Layan Parcel ya, di website Layan Parcel, pendaftaran jadi agent di sana ya. Nah ini loh pertanyaan selanjutnya dari Benet Pakpahan, Pak. Pertanyaannya, adakah biaya harus dipersiapkan untuk menjadi seorang agent? Nah ini tadi udah kita bahas ya, pengiriman Layan Parcel misalnya komputer dan lain-lain. Ya, dan untuk persyaratan menjadi seorang agent, terutama untuk biaya pengeluaran. Nah, tadi sudah kita bahas 5 juta ya, Pak ya. Tapi ya, ini belum komputer. Benar ya, Pak ya? Ya. Ya. Betul sekali. Komputernya standar aja kok. Saya udah jadi agent ya. Jadi komputernya standar. Yang penting ada komputer dan printer, itu sudah bisa jadi agent. Ya. Next ya, pertanyaan nomor 9 dari Satria Birawa Noval Putra. Om, poin Layan Parcel di aplikasi bisa diuangkan kah? Kalau saldo bisa, kalau poin tidak. Oh, kan poinnya bisa buat apa? Poinnya buat apa nih? Poin itu bisa buat biaya pengiriman, Pak, dan bisa juga untuk di dalam app sekarang kita punya fitur namanya bisa belanja. Jadi kita lagi juga ngembangin semi marketplace gitu. Saat ini baru isinya oleh-oleh dan kita lagi ada partner sama Jackpot gitu ya. Barang-barangnya Jackpot itu kita lagi taruh di situ. Nah itu bisa buat diskon untuk pembelian itu juga, dan termasuk juga bisa motong total biaya pengiriman. Gitu sih Pak. Iya. Sampai ada nanya nih Pak, perlu koneksi internet nggak Pak? Aku jadi agen. Pasti Pak, karena kita ada pasti. Sistem.
Nah, Om Botak nih mungkin yang bisa cerita nih, udah jadi agentnya Line Parcel udah berapa lama? Wah, udah lumayan nih Pak. Kita jadi agent mungkin udah dari tahun 2018 ya, udah jadi agent Line Parcel. Udah cukup lama. Ya. Oke. Dan memang cukup mudah ya teman-teman, tinggal pasang banner di depan dan nanti teman-teman bisa terima kiriman. Ya saya kebetulan daerahnya lumayan strategis, jadi kita sering terima kiriman paket, terutama ya kalau untuk klien itu untuk kota-kota yang dijangkau dengan pesawat Lion. Ya saya pernah terima untuk Jayapura, untuk Medan, untuk Bali, ya pokoknya yang banyak emang pesawat direct Lion Parcel itu cepat, ya cepat dan murah, ya jadi itu memang banyak banget yang kita punya langganan itu, misalnya memang untuk pengiriman bahkan barangnya tuh gede-gede sih Pak, ya jadi yang saya demen itu memang ya secara kalau di tempat saya, secara volume itu nggak gede, volume maksudnya jumlah paket nggak gede, tapi orang sekali kirim tuh ratusan ribu, ya jadi teman-teman bisa langsung bayangin cuannya itu kalau dikali tadi 25% itu udah berapa ya. Ini untuk yang walk-in ya. Belum nanti kalau misalnya dari paket sendiri ya, jadi teman-teman itu udah cuan on top ya di sana. Plus kalau ikut program dan dapat hadiah itu cuan tambahan lagi ya. Jadi teman-teman mantep ya, menurut saya oke ya, karena memang di bisnis ekspedisi ini walaupun tadi Pak Kenny bilang mudah, kalau menurut saya sih enggak ya. Entry barrier-nya ini harus punya pesawat nanti Pak, susah ya kalau lain. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan nomor 10 ya, dari Rizka Martavia, Kak, adakah garansi pengiriman barang jika cuaca sedang tidak mendukung? Sorry. Adakah garansi Pak pengiriman barang jika cuaca tidak mendukung? Pasti kita akan declare Pak, kalau memang ada musibah atau force major ya. Pastikan itu bukan hanya satu logistik yang terimpact, itu pasti semua logistik. Biasanya pantau aja di sosial media kita, kalau memang kita akan info memang ada keterlambatan. Namanya juga force major, kita juga nggak bisa ya kita berusaha maksimalkan, tapi ya kita akan ngomong bahwa kondisinya amit-amit misalnya ada banjir atau ada bencana alam, ya kita akan ngomong bahwa kita akan memang ada keterlambatan, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita lebih baik inilah transparan aja sih Pak, nggak berusaha ya saya akan pasti antar janji atau ini dan segala macam, tapi kalau ada force major kita akan lebih baik kita akan open lah bahwa memang ada problem. Oke, baik. Dan itu kita pertanyaan 10 tadi kita menutup untuk sesi ya tanya jawab kita pada sore hari ini. Thank you banget Pak Kenny udah Terima kasih bergabung ya. Dan penjelasannya sangat oke. Buat teman-teman jangan lupa buat aktifkan ya jasa pengiriman Lion Parcel ya di Tokopedia dan di Bukalapak, dan nikmatin cuannya ya. Apalagi tadi ada program dengan hadiah utama HRV, 2 mobil HRV ya setiap bulan April dan Mei. Nanti teman-teman tadi yang sudah dibacakan, yang menang akan dihubungi oleh admin Lion Parcel ya. Pastikan nomor teleponnya aktif ya guys ya, yang tadi sudah dibaca. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngabuburit kita pada sore hari ini. Thank you Pak Kenny ya. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, Sehat next time kita live saya lagi. ke agentnya di daerah Jakarta Utara kan ya. Sekalian saya Iya, Pak. brandingannya soalnya. Siap nanti kita atur Pak buat ketemunya ya. Thank you Pak. Siap. Thank you teman-teman, sampai jumpa di live kita selanjutnya. Bye bye. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat
saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya. Jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.